Orang tua kami, jamaah solat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas terkait adab-adab dalam berdoa, sehingga tatkala kita berdoa Allah kabulkan apa yang kita minta dengan jawaban yang segera mungkin datang. Kemudian salam beserta salawat kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta kepada seluruh sahabatnya, keluarganya tanpa terkecuali. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang sebuah hadis yang berbicara tentang di manakah doa itu paling didengar, ya. Dikatakan kepada Nabi, "Qila ya Rasulullah, ayu du'ain asma'?" Di manakah doa yang paling didengar? Lalu kata Nabi, "Jawful lail al-akhir wa dubura kulla salawatil maktubati." Doa yang paling didengar itu dua, di sepertiga malam terakhir dan di dubur setiap solat 5 waktu. Pertanyaannya, apa makna dari dubur setiap solat 5 waktu? Kita akan jawab, ya, sebagai pembahasan pertama kita pada pertemuan kali ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan di layar yang ada di depan. Ya. Perlu di zoom mungkin Om Dek? Di zoom Dek, biar lebih jelas, ya. Ya, baik. Nabi bersabda, Bapak Ibu sekalian, di sini, di manakah doa yang paling didengar? Yaitu sepertiga malam terakhir dan dubur di setiap solat 5 waktu. Maka apakah makna dari dubur ini? Coba kita tuliskan, ya. Bapak Ibu, dubur dalam bahasa Arab maknanya adalah, ya, akhir, ujung, atau ekor. Jadi dubur maknanya adalah ekor, akhir atau ujung dari sesuatu. Dan dalam bahasa Arab, ujung dari sesuatu itu bisa tersambung dengan bagian utamanya, bisa juga terpisah. Jadi dubur ini, kita jabarkan lagi, dubur ini bisa bermakna tersambung, bisa juga terpisah. Tersambung maksudnya adalah doa yang didengar itu dilantunkan ketika sebelum salam. Jadi yang dimaksud dubur itu, akhir dari sesuatu itu masih tersambung, masih satu rangkaian dengan solatnya, sehingga di sini tersambung maksudnya adalah sebelum salam. Dan terpisah, ya, dubur itu bisa bermakna terpisah dengan bagian utamanya, artinya doa tersebut setelah selesai salam. Jadi setelah salam. Sebagian ulama itu memaknai dubur di poin yang kedua, dia terpisah, sehingga tatkala selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia berdoa. Terkadang Pak Imam itu doanya Allahumma ajirna minan nar, ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan doa-doa yang lain yang Pak Imam atau siapapun yang dia minta ketika selesai salam. Ini sebagian ulama. Lantas seperti apakah petunjuk yang datang dari Nabi? Coba kita lihat hadis-hadis yang datang dari Nabi untuk menunjukkan dubur yang dimaksud ini di mana? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Coba kita lihat hadis-hadis yang datang dari Nabi. Ya. Baik. Perhatikan Bapak hadis yang di depan, bahwasanya Rasulullah pernah berpesan kepada Muaz, "Wahai Muaz, saya menasihatkan kepadamu
untuk la tada'anna fi duburo kulli salatin antakul, ucapkanlah di setiap dubur solat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi Nabi berwasiat kepada Muaz, wahai Muaz, jangan pernah tinggalkan doa ini di setiap dubur solat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sehingga Nabi mengaitkan kata-kata dubur dengan doa. Dengan doa. Permasalahannya, kata dubur juga ini datang pada hadis zikir. Bagaimana? Di bawahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man sabbaha lillah, siapa yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli salatin. Nah, lihat di setiap dubur salat. Jadi dubur di sini ada pada hadis doa dan ada pada hadis zikir. Siapa yang bertasbih di setiap dubur solat 33, kemudian membaca alhamdulillah 33, kemudian takbir 33, jumlahnya 99 dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka cukuplah 100. Sehingga dubur itu menunjukkan doa dan menunjukkan zikir. Pertanyaannya, di manakah letaknya doa, di mana letaknya zikir? Apakah dia setelah salam atau sebelum salam? Mari kita tengok lagi hadis yang datang dari Nabi. Dalam hadis dari riwayat Bukhari, jamaah sekalian, setelah Nabi mengajarkan doa tahiyat, ya, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Setelah mengajarkan doa tahiyat, Nabi katakan, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu. Nabi katakan, "Tsumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilai." Setelah itu silahkan berdoa dengan doa yang dia suka. Berarti doa itu berasal dari hadis Nabi. Nabi berikan petunjuk itu diucapkan setelah selesai doa tahiyat sebelum salam. Ini dalil pertama. Tidak cukup, kita kasih dalil yang kedua. Nabi pernah mengajarkan kepada Aisyah untuk berlindung terhadap 4 hal sebelum salam dari solat. Kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahhud, kalau kalian sudah selesai baca tasyahhud, ya, jadi innaka hamidum majid, falyata'awwadz billahi min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini doa. Dan Nabi katakan setelah selesai doa tahiyat sebelum salam. Berarti dubur yang dimaksud untuk doa itu letaknya di mana? Sebelum salam. Sebelum salam. Tidak cukup, kita tambah lagi. Pernah Abu Bakar itu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarkan kepada saya sebuah doa, ada'u bihi fi solati, yang saya bisa ucapkan di dalam solatku. Nah, ya Nabi, ajarkan kepada saya doa yang bisa saya baca dalam solat saya, berarti sebelum salam. Apa kata Nabi? Ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta min andik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, yang diucapkan di dalam solatnya, ya, Abu Bakar. Sehingga ayah bunda, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dubur untuk masalah doa itu letaknya sebelum salam. Lantas bagaimana dengan zikir? Coba kita baca petunjuk dari Nabi. Kata Nabi, ya, karena Rasulullah SAW, Nabi itu Pak, idan sarafa minas sholat, kalau selesai sholat, apa yang beliau baca? Istighfar salasan, istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa dibaca? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Pernah kita dengar ada orang setelah selesai salam yang dia baca Alhamdulillah? Ada, ya? Apakah sesuai dengan petunjuk Nabi? Tidak sesuai.
Apakah boleh kita mengucapkan alhamdulillah setelah selesai salat? Boleh. Tetapi setelah selesai semua rangkaian yang Nabi contohkan. Jadi istighfar dulu, kemudian Allahumma antas salam yang Nabi contohkan, setelah itu baru alhamdulillah. Zikir sebebas-bebasnya. Tapi ikuti dulu yang Nabi contohkan. Baru silakan berkreasi. Pertanyaannya, Pak, itu istighfar doa atau zikir? Kata para ulama, saya baca berbagai referensi, istighfar itu dia bisa menjadi doa dan dia juga bisa menjadi zikir. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk masalah zikir, dubur yang dimaksud adalah selesai salam. Idang sarafa minas shalah istaghfara thalathan, dan istighfar itu bagian dari zikir. Kemudian waqal, dan Nabi ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah bentuk zikir dan Nabi taruh setelah selesai salam. Sehingga Pak, dari sini kita sekali lagi menekankan bahwasanya doa yang paling didengar itu yang dimaksud dubur di setiap salat 5 waktu, letaknya sebelum salam, setelah membaca doa tahiyat. Maka jamaah atau kaum muslimin yang berdoa setelah selesai salam, kita katakan tidak salah. Namun sebaiknya itu dilakukan setelah rangkaian zikir. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir, kemudian 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, kemudian ditutup lagi la ilaha illallah. Kemudian setelah itu membaca trikul, ya, qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah semua selesai rangkaian zikir, maka silakan berdoa. Namun yang manakah yang paling didengar sesuai dengan sabda Nabi? Apakah selesai salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Sebelum salam. Apa yang diminta tadi? Yang pertama, berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal, dan doa yang kita inginkan. Ingat, sebagaimana pembahasan pada pekan lalu, kalau mau ki berbahasa Indonesia, di solat apa ki ucapkan ki? Solat sunnah, jangan di solat wajib. Karena solat sunnah itu perkaranya lebih ringan. Kalaupun mau berdoa di solat wajib, maka berdoalah dengan lafal yang datang dari Nabi atau diucapkan di dalam hati, ya. Jangan dilafalkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang masalah dubur? Saya kira cukup jelas, ya, masalah dubur ini, dan semoga ini bisa memberikan ilmu baru buat kita dan kita semakin yakin karena kita telah membaca dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak, kita lanjut. Ya, dari kitab Tazkiyatun Nufus tentang adab berdoa. Selanjutnya, ayyujzima bid-du'ai wa yukinu bil ijabah. Itu Pak, orang kalau berdoa mesti serius dengan doanya. Tidak boleh ngambang, tidak boleh setengah-setengah. Dan dia mesti yakin dengan ijabah. Dan ijabah itu berbeda dengan diberi. Kalau diberi berarti dikasih sesuai dengan apa yang dia minta. Tetapi yang dimaksud dengan ijabah di sini adalah respon. Jadi kalau kita berdoa, yakin ki Allah akan merespon doa tak. Karena maknanya respon, maka belum tentu dikasih ki apa yang kita minta. Pada pertemuan yang pertama, kata Nabi, Allah itu akan membalas menjawab doa hambanya 1 dari 3 hal. Entah Allah kasih sesuai dengan apa yang dia minta, atau disimpan pada hari akhir, atau yang ketiga, Allah alihkan dia dari musibah dan bencana. Maka Pak, yang dimaksud ijabah di sini adalah respon. Respon. Bukan diberi. Maka tatkala kita berdoa, yakin ki Allah pasti respon meskipun bukan yang kita minta. Entah itu Allah akan simpan nanti pahala di akhirat, atau Allah akan hindarkan kita dari musibah. Tidak mesti
diwujudkan apa yang kita minta. Tapi yakinlah Allah pasti memberikan respon. Diberikan ya, respon dengan diberi itu. Dan Bapak Ibu, orang kalau berdoa itu harus serius, harus memiliki kepastian, tidak boleh ngambang dengan mengatakan contohnya, ya Allah, kalau kau kasih saya apa yang saya minta, alhamdulillah. Tapi kalau kau tidak kasih, tidak apa-apa dia juga. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Berarti dia tidak butuh dengan apa yang dia minta. Kalau begitu jangan minta. Karena dia tidak serius dengan doanya, setengah-setengah, ngambang. Nah, kalau seandainya Allah kabulkan, Pak, berarti menimbulkan kesan Allah terpaksa kabulkan doanya. Karena dia kan bilang, kalau dikasih, dikabulkan, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak apa-apa, Ji. Nah, ketika Allah kabulkan, berarti Allah terpaksa kabulkan doa hamba tersebut. Apakah sopan, Pak, kalau seperti ini berdoa tak? Apakah sopan? Tidak sopan sama Allah, ya. Tidak beradab. Makanya kalau berdoa, minta dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, saya pengen segera menikah. Kasih saya jodoh yang baik. Jangan ya Allah, kalau datang jodoh, alhamdulillah, kalau belum nanti jangan begitu. Ya Allah, luluskan saya pegawai negeri. Minta dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, Pak, saya kasih permisalan. Si A itu memohon proposal bantuan kepada si X. Kemudian ya si X ini, si A ini, dia menganggap atau dia merasa kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak apa-apa, Ji. Jadi dia tidak serius dengan proposal yang dia ajukan kepada si X. Ternyata si X tahu keadaan si A ini, ketika dikasih dia tidak serius, ya, tidak sungguh-sungguh. Maka di kesempatan yang lain, akhirnya si A minta lagi kepada si X dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Maka si X karena tahu sebelum-sebelumnya ini si A tidak serius ketika meminta, maka si X pasti, buat apa saya kasih? Dia kan tidak butuh dengan bantuan ini. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Di kesempatan yang pertama kita tidak sopan sama Allah, tidak beradab. Di kesempatan yang kedua sama lagi, yang ketiga sama lagi. Ketika kesempatan yang keempat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, betul-betul kita ingin agar Allah kabulkan doa kita, maka Allah katakan, buat apa saya kabulkan doamu? Lihat kemarin-kemarin kau tidak serius dengan doamu. Maka perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan pernah mengesankan tatkala kita berdoa kita tidak serius dalam permintaan kita. Dan banyak yang seperti ini, Pak, setengah-setengah dalam meminta. Maka ini hal yang harus kita ubah dan harus kita perbaiki. Nabi bersabda, la yakulan ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku bila kau mau. Kalau tidak mau tidak apa-apa, ya Allah, tidak boleh. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah kasihani aku bila kau mau. Liya'zimal mas'alah, tapi dia mesti serius dengan doa yang dia minta. Fa innahu la mustakriha lahu, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara adab berdoa, ayyakuna ala taharatin, dia berdoa dalam kondisi bersuci setelah berwudu. Namun ini bukan kewajiban, Pak. Jadi boleh jika berdoa dalam kondisi berhadas, ya, dalam hadas, ya, belum berwudu, atau mungkin pakaiannya ada najis, tidak mengapa. Namun tentunya jauh lebih elok, jauh lebih afdol tatkala kita minta sama Allah dalam kondisi terbaik, dalam kondisi suci, bersih, sudah berwudu, ya, itu jauh lebih afdol, lebih utama. Sederhana saja, ya, kalau kita minta sama seseorang baru kondisi kita jelek, ya, bau, busuk, ya, maka orang yang dimintai pasti enggan untuk memberikan bantuan. Tapi kalau kita dalam kondisi bagus, ya, rapi, ya, maka itu pasti lebih, ya, diijabah. Kemudian, Pak, mustaqbilal kiblati,
menghadap ke kiblat. Tatkala berdoa menghadap ke kiblat. Maka mungkin para imam ya, ketika dia balik ke jamaah dan mau berdoa, maka dia menghadap ke kiblat ya. Apa dalilnya? Kita baca dalil dari Nabi. Ya, tatkala Nabi solat istisqa ya, kharaja yastasqi. Suatu ketika Nabi keluar untuk meminta hujan. Fahawwal ila nasi dhahrahu, dan Nabi itu ketika meminta hujan, dia taruh punggungnya di depannya orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi dia balik ke sana ya. Punggungnya balik ke orang-orang, sahabatnya. Wastaqbalal qiblata yad'u, dan Nabi menghadap kiblat tatkala berdoa. Tsumma hawwala ridaahu, dan Nabi pindahkan selendangnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian beliau solat 2 rakaat. Sehingga di antara adab berdoa yaitu menghadap ke kiblat. Wa yukarriru du'a thalathan, dan dia ulang-ulangi doanya sebanyak 3 kali. Dalilnya apa? Ini hadisnya sangat panjang tentang perang Hunain. Bukan ya, ketika Nabi itu dilempari daging tatkala sujud di depan Ka'bah. Jadi saya simpulkan saja hadisnya. Abu Jahal dan teman-temannya itu melihat Nabi sedang sujud di depan Ka'bah. Lantas Abu Jahal bilang, siapa yang berani lemparkan kepada Muhammad itu daging kambing yang kemarin sudah disembelih. Berarti sudah jadi bangkai, Pak, karena kemarin disembelih. Lalu Abu Jahal bilang, siapa yang berani lemparkan daging itu, bangkai tersebut, kepada Nabi. Maka ada salah seorang ya dari kawan Abu Jahal itu melemparkan Nabi ke punggung Nabi tatkala sujud, dan Nabi tidak naik dari sujudnya kecuali beliau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ketika berdoa, ya perhatikan Ki, wa kana idza da'a, dan Nabi tatkala berdoa da'a salatan, dia ulangi doanya 3 kali. Wa idza sa'ala, dan tatkala beliau minta sa'ala salatan, juga meminta 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah balaskanlah perbuatan orang-orang Quraisy yang menimpa saya salasa marrotin, 3 kali. Maka dari sini di antara ada berdoa diulangi 3 kali. Contoh, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu pula terhadap hajat yang mau sekali dikabulkan, ulangi 3 kali. Dan coba resapi, Pak, kalau kita ulangi 3 kali, betul-betul kita merasa menyatu dengan doa tersebut ya. Karena kita sampai ulang sebanyak 3 kali. Beda kalau sekali lewat tidak berbekas di hati. Tapi kalau kita ulangi, itu masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Makanya Nabi ketika dilempari bangkai, boleh ulangi 3 kali doa ketika sujud, ya Allah balaskanlah perbuatan orang Quraisy kepada saya. Balaskanlah ya Allah, balaskanlah 3 kali. Masya Allah ya. Dan ketika mereka mendengar ya orang Abu Jahal dan teman-temannya suaranya Nabi, mereka pun segera lari sambil tertawa. Sambil tertawa karena mereka takut dengan doa yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha, Allah itu suka mulihina fi doa, orang yang mengulang-ulang terus doanya. Masya Allah ya. Belum dikabulkan dia ulangi, dia minta terus. Allah senang Pak dengan seperti ini. Kenapa? Membuktikan bahwasanya orang tersebut menghambakan dirinya kepada Allah, memperbudak dirinya. Dan semakin kita meminta kepada Allah, semakin Allah senang. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk semakin kita minta padanya, maka kita semakin hina di matanya. Tapi kalau Allah tidak, semakin kita minta, semakin kita berharap, terus kita berdoa tidak henti, semakin Allah cinta kepada kita. Kata Nabi ya, bila kalian ya, idza lam takun bidu'aillah ghadaballahu alaik. Bila kalian tidak minta sama Allah, Allah akan benci kepadamu.
Laisa syai'un akram indallahi minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Maka hadirin sekalian, kami ulangi, jangan putus asa dengan doa. Jangan pernah bosan dengan permintaan. Ulangi terus doa yang kita inginkan. Maka akan tiba waktunya Allah merespon doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Selanjutnya, nah, ini adab doa selanjutnya. Seorang tatkala berdoa, yabda'u bihamdillah. Dia mulai dengan memuji Allah, alhamdulillah. Dengan memuji Allah. Wa yuthni alaihi bi asma'ihi, dan mengagungkan Allah menggunakan nama-namanya. Ya, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Dan Allah itu punya nama-nama yang baik, mintalah doa menggunakan nama tersebut. Contohnya masalah rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni, ya Allah engkau lah pemberi rezeki, kasih saya rezeki. Kita menggunakan namanya ketika berdoa sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, wahai engkau yang maha menutup aib, tutup aib-aibku, tutup cacat-cacatku. Maka kita pakai nama Allah. Perhatikan hadis yang datang. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis sahih. Suatu ketika annahu kana rajulun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Ada seorang laki-laki itu suatu ketika duduk bersama Nabi. Wa yusalli, dan dia solat. Summa da'a, kemudian setelah solat dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Saya ulang ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram al hayyul qayyum. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi mengomentari ya, doa pujian yang disebutkan oleh laki-laki tersebut. Laqad da'allaha bi ismihil azim. Dia telah berdoa kepada Allah menggunakan namanya yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Yang apabila seseorang berdoa mengucapkan zikir yang tadi, maka doanya pasti akan dikabulkan. Masya Allah. Jadi Pak, sebelum berdoa, coba kita baca zikir ini. Saya ulang. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kata Nabi, siapa yang berdoa tetapi diawali dengan zikir ini, maka Allah pasti akan kabulkan doa-doanya. Masya Allah. Wa idza su'ila bihi, dan apabila dia meminta menggunakan zikir tersebut, a'ta, Allah akan kasih dia. Maka di antara ada berdoa tadi memuji Allah dengan pujian yang datang dalam hadis tadi. Nanti Pak, saya akan kirimkan di grup WA untuk bisa dibaca. Sebelum berdoa, ucapkan zikir tersebut. Wasifatihi, ya, kemudian tadi ya. Iya, Pak, oke, saya akan tuliskan nanti di WhatsApp nanti. Di WhatsApp, di HP nanti. Nanti kalau perlu nanti bagian masjid nanti di print itu. Baru ditempel di dinding. Sebelum berdoa, baca dulu zikir ini. Ya. Wa alaihi, dan tatkala berdoa itu mengucapkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sebagaimana yang datang pada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, bagaimana Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka binikmatika alayya. Ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada saya. Nah Pak, bagaimana mungkin Allah mau kasih nikmatnya, sementara nikmat yang sudah ada pada kita belum kita syukuri. Maka sebelum kita minta sama Allah, syukuri dulu nikmat yang sudah ada pada kita. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau telah memberikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang bagus pendidikannya, anak-anak yang mendengar sama orang tuanya. Sebutkan dulu nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah kasih kepada kita. Lalu setelah itu minta. Namun ya Allah, tolong anak saya yang ini Engkau perbaiki lagi karirnya. Dia ingin bekerja di sini, mudahkan urusannya. Tapi sebelum itu Pak, sebutkan dulu nikmat yang Allah kasih ke kita ya. Maka bagaimana mungkin, saya ulangi, bagaimana mungkin Allah mau kasih ke nikmat sementara nikmat yang ada kita belum syukuri. Abu'u laka binikmatika, ya Allah, saya akui nikmat-nikmat yang kau berikan kepada saya. Mana Sayyid Istighfar, kita coba baca. Nah ini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Di sini. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku akui nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada saya. Ini sebagai tambahan, hadirin sekalian, terkait zikir sebelum berdoa. Ya, selain yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu hadis yang datang dari salah satu istri Nabi yang bernama Juwairah. Jadi Juwairah itu Pak, suatu ketika Nabi tinggal bersama Juwairah. Kemudian Nabi pun pergi sholat subuh. Juwairah sholat subuhnya di mana? Di rumahnya. Lalu setelah sholat subuh, Juwairah masih berzikir di situ. Zikir lama di tempat duduknya. Nabi pulang dari masjid, mendapati Juwairah masih sibuk berzikir. Maka Nabi bilang sama Juwairah, Juwairah, maukah kamu saya ajarkan sebuah zikir yang kalau kau baca zikir ini, itu setara dengan zikirmu selama kau duduk ini. Masya Allah. Lalu Nabi mengajarkan tentang 4 kalimat yang dibaca 3 kali. Kalau seandainya ditimbang dengan apa yang kamu sudah baca ya sepanjang ini selama kau duduk, maka itu akan setara. Apa yang dibaca? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Malah saya bilang ini puncaknya pujian. Ya Allah, Maha suci bagimu, ya, dan segala puji bagimu sebanyak ciptaanmu, dan sebanyak keriduanmu, dan seberat arsymu, dan sebanyak kalimat-kalimatmu. Luar biasa ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinat arsyihi wa midada kalimatih. Jadi sebelum berdoa, baca tadi yang pertama, kemudian ini boleh juga subhanallah 33, alhamdulillah 33. Intinya banyak-banyak memuji Allah dulu, baru dia minta. Kan tidak enak Pak, kita saja ya, tidak basa-basi ya, langsung minta kasih saya dulu uangmu. Kan bagaimana adabnya itu ya? Maksudnya ceritakan dulu, saya sedang kesusahan, Bapak ini orang baik, orang dermawan, Masya Allah, Bapak ini Allah kasih rezeki yang lebih, minta ke uang tak gitu. Manusia saja berlaku ya, apalagi kepada Sang Pencipta. Lanjut Pak, di antara adab doa selanjutnya adalah wa yusni bis salati ala Rasulillah, bersolawat kepada Nabi. Kita bacakan hadisnya. Masya Allah, ini hadisnya luar biasa ya. Ada seorang sahabat itu berkata, ya Rasulullah, inni ukfiru salata alaik, saya ini memperbanyak solawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min solati, maka berapa banyak solawat yang mesti saya ucapkan untukmu. Jadi ini sahabat bertanya, sebenarnya berapa banyak sih salawat yang mesti saya ucapkan kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Masyita, terserah kau, berapa sanggupmu. Maka dia berkata, rubu', kalau 1/4 boleh.
Maksudnya begini Pak, saya ulangi. Kalau saya berdoa, maka berapa banyak porsi solawat di dalam doaku. Jadi saya ulang ya. Fakam aja'ulu laka min solati, ya. Minta maaf saya salah mengartikan. Berapa banyakkah saya jadikan solawatmu untukmu di dalam doaku? Kata Nabi, terserah kau. Kata sahabat itu, rubuh. Kalau 1/4, kata Nabi, masih tak, terserah kau. Jadi kalau misalnya doanya itu 10 menit, ya doanya 10 menit, berarti kalau 1/4-nya 2,5 menit untuk solawat dulu. Jadi solawat dulu selama 2,5 menit, sisanya berdoa. Kemudian kata Nabi, fa'in sitta, tapi kalau kau tambah, itu lebih bagus. Maka aku berkata, kata sahabat, nis, kalau begitu setengahnya solawat, setengahnya doa. Kata Nabi, ya terserah kau, tapi kalau kau tambah, itu lebih bagus lagi. Kemudian kata sahabat, kalau begitu 2/3-nya solawat, 1/3 terakhir doa saja. Kata Nabi, terserah kau, tapi kalau kau tambah, itu lebih bagus. Dengar Pak, apa kata yang terakhir? Kata, aj'alu laka solati kullaha. Kalau begitu, semua doaku saya berikan untukmu solawat saja. Kalau begitu, semua doaku saya isi dengan solawat saja. Tidak usah bisa minta. Salawat, Allahumma sallam. Apa kata Nabi? Kalau begitu, idzan tukfa hammaka. Masya Allah. Kalau begitu, rasa sedihmu akan hilang. Wa yukaffaru laka dzambaka, dan engkau akan diampuni dosa-dosanya. Makanya Pak ya, kita lihat sebagian, minta maaf saya, para habaib ya, kemudian sebagian muballi, sebagian ustadz itu meminta kita memperbanyak salawat saja 1000 kali ya, 500 kali dalam sehari. Bahkan kata Nabi, kata sahabat ini, tidak usah maka berdoa, cukup salawat saja, supaya Allah ampuni dosa-dosaku dan Allah hilangkan kecemasanku, risauku. Apa buat kecemas Pak? Karena doa tidak dikabulkan, betul tidak? Kenapa kita resah? Karena doa tidak dikabulkan. Ternyata dengan solawat Allah kabulkan doa-doa. Masya Allah. Jadi jangan anggap enteng solawat. Makanya ya, kalau kita dengar doa-doanya para ustadz, itu sebelum berdoa pasti dia solawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, baru mulai berdoa. Maka di antara adab doa, memuji Allah, kemudian solawat, kemudian berdoa. Setelah solawat, summa yusammi hajatahu, barulah dia minta. Masya Allah, panjang prosesnya Pak. Jadi kalau mau doa tak diterima, pilih waktu-waktu yang diijabah doa, kemudian masalah kontennya, memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat kepada Nabi, ingat dalam keadaan suci, menghadap ke kiblat dan mengulangi 3 kali. Wa yakhtim kadzalika, dan dia menutup doanya dengan salawat lagi kepada Nabi dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah adab berdoa. Kita lanjut sedikit. Yutayyibu mat'amahu, siapa yang mau dikabulkan doanya, hendaklah makanannya makanan yang halal, bukan dari rezeki yang haram. Dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang datang dengan kondisi memprihatinkan, rambutnya berantakan, bajunya kotor ya, karena baru dari safar, dan orang yang safar itu doanya dikabulkan. Lalu dia mengadahkan tangan ke langit, minta kepada Allah dengan kondisi yang sangat merendahkan dirinya, lalu doanya tidak diterima. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, karena makanannya haram dan minumannya haram. Sehingga siapa yang mau Allah kabulkan doanya, direspon doanya, perbaiki rezeki kita, cari dari hal yang haram, hal yang halal. Kemudian tidak boleh wala yada'u bismin, tidak boleh doanya itu isinya dosa. Ya Allah, mudahkan saya untuk korupsi, ya Allah, mudahkan saya untuk mengambil suap. Gimana caranya mau dikabulkan kalau seperti itu ya? Mudahkan saya untuk berbuat buruk kepada orang lain, nauzubillah. Wala biqati'ati rahim, dan doanya itu isinya bukan untuk memutus silaturahmi. Ya Allah, jauhkan saya dengan dia, tidak mau maka lihat ki, tidak boleh seperti itu.
Allah tidak akan kabulkan doa seperti itu. Kemudian Pak, ini yang juga termasuk penting, la yang bagi ta'ajjulal ijabah. Orang yang berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa mau doanya dikabulkan. Tidak boleh terburu-buru mau dikabulkan. Wala yakul, dan dia tidak boleh mengatakan da'autu wa lam yastajib li. Saya sudah banyak berdoa, tidak berhenti kau berdoa, tapi ternyata doaku belum dikabulkan. Tidak boleh bilang begitu, Pak. Sebagaimana hadis dari Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan diterima oleh Allah, Allah akan ijabah selama kalian tidak terburu-buru untuk dikabulkan. Yakul, seperti dia katakan, da'autu, saya sudah banyak berdoa, falam yastajib li, lantas Allah belum kabulkan doa-doa saya. Ada yang begini ya? Atau mungkin dia curhat sama manusia yang lain. Kenapa bateku berdoa tapi kenapa belum dikabulkan doa-doaku? Ini tidak sopan Pak sama Allah. Tidak sopan. Berarti seakan-akan dia mengadukan Allah kepada orang, makhluk ya. Dia gibahi Allah kepada makhluk ya. Itu Allah kok bisa-bisanya tidak kabulkan doaku. Sopan tidak seperti ini Pak? Tidak sopan sama Allah seperti ini ya. Sederhana saja, kita sesama manusia. Si A, pegawai A, itu mungkin minta kepada bosnya X. Ternyata bosnya tidak kasih. Ini si A. Lantas si A curhat sama si B. Itu kok bos X pelitnya. Padahal mungkin bagus, tapi mungkin ada permintaannya yang mungkin tidak dikabulkan. Lantas bos X tahu bahwasanya si A ini curhat dan gibahi dia kepada si B. Kira-kira ini si X emosi atau tidak Pak? Emosi atau tidak? Emosi. Kenapa kok cerita saya di belakang? Ini sesama makhluk ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan sekali-kali curhatkan, mengadukan Allah kepada makhluk ya. Tidak sopan sama Allah. Saya pula maka diri tanah suci, umroh berkali-kali, haji mak, tapi tidak dikabulkan ke doaku. Tidak sopan sama seperti ini. Ada yang begitu? Saya dapati banyak ya. Jadi ada jamaah umroh, sudah pergi umroh, curhat, Ustaz, saya sudah berdoa depan Ka'bah, tapi kenapa belum dijawab-jawab doaku? Ya, ini kayak begini. Berarti bagaimana caranya? Terus minta sama Allah. Jangan bosan. Makanya, ya, qala Ibnul Battal, seorang ulama berkata, maknanya hadis tersebut annahu yas'am, dia bosan dengan doanya. Kenapa kan tidak dikabul-kabulkan? Jadi dia berhenti dengan doanya. Wa yatruku du'a, dan dia meninggalkan doa tersebut. Fayakunu kalman bidu'aihi, maka dia itu seperti mengungkit-ungkit doanya. Maksudnya apa Pak? Banyaknya keluarkan ini tenaga untuk berdoa. Masya Allah, masa untuk tenaga pula dia perhitungkan. Nah Allah tidak kabulkan. Banyaknya ini uang kasih keluar untuk pergi umrah, untuk berdoa depan Ka'bah, tapi Allah tidak kabulkan. Berarti dia ungkit-ungkit pengorbanan dia untuk berdoa. Dan ini tidak sopan sama Allah. Nah kalau kapan anda tidak sopan sama Allah, Allah tidak akan ijabah doa-doa tersebut ya. Sehingga hadirin sekalian, harus diingat, ini diantara adab berdoa, agar seseorang bisa menjaga adab-adab ini, sehingga Allah pun akhirnya mendatangkan jawaban dari doa-doa dan harapan yang dia minta. Jadi kita simpulkan, yang pertama, cari waktu-waktu di mana doa tersebut Allah ijabah. Dan kita sudah sebutkan, tidak usah kita ulangi lagi. Kemudian yang kedua, ketika berdoa dalam keadaan suci, menghadap ke kiblat, dan mengulangi sebanyak 3 kali. Diawali dengan memuji Allah. Nanti panitia ya, di print ya. Tadi itu doanya di print, supaya sebelum orang doa, dia baca doanya itu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd sampai akhir. Kemudian subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi wa midada kalimati, 3 kali dibaca.
Kalau subuh hari, maka ini zikir terbaik. Jadi ini dibacanya kapan? Di subuh hari. Tapi boleh juga sebelum berdoa, kita baca dulu itu. Setelah itu, kita salawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad 3 kali. Kemudian kita minta sama Allah. Tapi jangan lupa Pak, sebelum minta, sebutkan ke dulu nikmat-nikmat yang Allah sudah kasih. Doanya Nabi Zakaria, ya, di dalam surah Maryam. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'ai rabbika syakiya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Maka ada satu permintaanku ya Allah, yaitu saya mau anak yang bisa mewariskan saya. Tapi sebelum itu, Nabi Zakaria sebutkan nikmat-nikmat, ya Allah, saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Ya Allah, saya sudah tua, sudah putih rambutku, tulang punggungku sudah mulai loyo. Maka ya Allah, kasih saya keturunan yang akan melanjutkan risalahku ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ingat untuk menyampaikan kepada Allah, mengakui nikmat-nikmatnya, kemudian kita mulai minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu bisa menjadi sebab dikabulkannya doa-doa tadi. Saya kira waktu sudah masuk. Sebelum ini mungkin ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan mungkin. Ya, silakan Pak Yai. Salam. Ya, respon yang diberi, ya. Ya. Kebetulan saya baca tafsir mengenai Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus beda dari Nabi. Kalau Muhammad sabar ya, Iya. Iya. Dia mengeluh dia. Dia dapat supaya orang jangan berbuat tidak ada mendengar. Kalau tidak mau dengar, dia dapat tapi dia berzina lagi. Dia ejek. Dia harus dia marah. Jadi dia tidak kuat. Hanya dia kapal atau dibuang. Bukan kita harus perhatikan. Ya, makan ikan paus. Jadi ini perhatikan. Bisa bayangkan kalau kita sekarang Iya. pasti kita berdoa Allah kedua orang langsung dan bertikat. Kira-kira begitu. Tapi saya baca di Andrea justru yang mengatakan begini, Allah ilaha illallah Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Zalim, ya. Direspon, ya. Fakhrajnahu fa'anjaynahu, ya. Nah, kami keluarkan dia dari perut ikan paus, ya. Nah, tuh. Maka kami merespon. Iya, merespon. Dan kami selamatkan Musibah itu, ya. Iya. Jadi ini perlu Oh, iya. apakah doa itu memang hasil kembali pada perbuatan kita semacam yang dulu tadi dihina dan seterima perkara karena pada akhirnya benar-benar dikeluarkan dari perbuatan itu tidak bahkan di bawah dan ternyata
Maka satu kata itu 100.000 orang. Ini yang maksudnya Yunus Iya. dari hasil penelitian. Iya. Ya, saya. Saya membahasakan semua Iya. apa ya? Ya, saya pahami Pak Yai. Bahasakannya apa? Insyaallah ya. Ya. Sebelum azan, Pak bisa ya nanti jawabannya setelah azan, ya. Ya. Saya punya baca Quran Muslim. Ya. Apakah saya baca itu? Oh ya, oke. Silakan azan dulu. Nanti setelah azan baru kita jawab.